Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, maaf ya kalau saya pakaiannya seperti ini terus ya guys ya. Karena apa? Saya lagi seneng guys ya. Ini bener-bener keren ya. Aksesoris khas Kalimantan. Wow, takjub saya. Keren ya guys ya. Ini bukan pamer, tapi saya menghargai dan wah, bangga guys. Bisa pakai kayak gini guys. Ya guys ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Di sini kita akan melihat yang terbaru. Para kadrun sudah mulai minggir ya guys ya. Sekarang giliran Roy Panci guys. Kenapa dia? Roy Panci sekarang mengeles, mau cuci tangan guys. Benar kan? Kalau sudah penjara di depan mata, ya akan seperti ini terus menerus. Apalagi UGM sudah klarifikasi dan angkat bicara. Sudah jelas, para kadrun itu tinggal menghitung hari. Jangan tanyakan apakah mereka akan dipenjara. Jangan tanyakan itu. Karena apa? Jawabannya pasti dipenjara. Itu pasti ya guys ya. Karena apa? Ijazah Pak D Jokowi asli, dan mereka terus-menerus menyerang Pak D Jokowi dengan fitnahan-fitnahan yang sangat-sangat keji. Tujuan mereka hanya ingin menjatuhkan martabat seseorang, khususnya Insinyur Haji Joko Widodo. Padahal kita tahu Pak Jokowi membangun negara ini luar biasa. Oke, tanpa panjang lebar, kita simak dulu lelucon para kadrun yang ingin, ya pastinya, cuci tangan. Legal standing apa maksudnya Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya nggak ada legal standing. Tahan dulu. Omon-omon aja, ketawain aja kayak Bung Ade aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan lanjutkan. Bung Rai tahan dulu. Ya. Tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Rai jelas S1 ada dan nama saya disebut. Nama saya disebut dalam rekaman itu udah satu-satunya orang yang biar Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Karena ya saya perhatikan kenapa? Lihat, karena UGM sudah mimik angkat mukanya. bicara. Kalau sudah Panci, UGM guys. angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang Mas Roy. Ya, nggak usah kita diskusi yang lain aja. Bukan UGM siapa-siapa ini. Nggak ada artinya. Apa UGM memberikan itu Mas Roy? Ya betul. Itu data pribadi. Gimana bisa ngomong soal data pribadi? Dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan publik kok. Belum jelaskan sudah disampaikan sama UGM. Ya udah deh, nggak usah saya anggap nggak ngomong apapun, nggak ada legal standingnya percuma. UGM sebagai lembaga pendidikan yang sah itu tidak sembarangan mau memberikan kepada siapapun. Persentase saya hanya dikatakan ada dan itu mungkin hanya di sebenarnya. Kemudian saya ditanya, apakah Anda punya akun media sosial? Saya jawab tidak. Selesai udah. Karena nggak apa? Terbukti saya tidak pernah melakukan posting. Berarti dari saya nggak ada posting. Saya tidak pernah melakukan penyiaran YouTube. Nggak ada, karena saya juga tidak punya YouTube. Ya kan gitu. Dan kalau misalnya saya diajak tampil di sebelah sana, siapa yang punya YouTube dong? Siapa yang tampil dong? Masa saya tampil di TV? Misalnya ada di Nusantara TV, di iNews, di Kompas, di Metro. Ada yang belum saya sebut? Nanti saya diprotes. Enggak ya? Nah itu, kemudian saya diminta kemudian tanya, itu idenya dari mana? Siapa yang ada di sana? Kan ya nggak perlu. Ya kan, saya diundang selaku narasumber. Kalau saya diundang narasumber, jangan salahkan saya. Gitu loh. Dan jangan salahkan TV-nya. Teman-teman. Jangan salahkan saya katanya guys. Dan jangan salahkan TV-nya. Bloko ya. Sudah mulai ketar-ketir ya guys ya. Apakah nanti Roy Panci ikut jejak digitalnya Egy Nurjana kabur secara perlahan? Aduh. Ini gimana ini ya?
drama sudah mulai bermunculan, guys. Ini tolong Bapak Polisi yang terhormat dan juga kepada bandara-bandara itu ya guys ya, tolong blacklist nama RRT. Yang pastinya para kadrun tolong diblokir. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa kabur dari negara ini ya guys. Bu, kemarin kan ada yang diperiksa juga Bu, tapi dia berspektor bahwa tidak ditunjukkan jasa asli oleh penyidik, namun dia tidak akan menjawab karena ranahnya soal keasliannya. Bu, nanti juga akan kayak gitu nggak? Oh ya jelas ya, jadi gini, ijazah itu kan katanya sekarang udah ada di Polda Metro Jaya, karena katanya yang bersangkutan Joko Widodo tuh sudah menyerahkan dan statusnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, berarti kan ada di gedung ini dong. Nah, ketika kemudian saya dilaporkan oleh yang bersangkutan oleh Joko Widodo, laporan pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, ya saya akan sampaikan tuh ijazahnya mana. Kalau ijazahnya memang ada ya saya berhak, tapi bentar dulu, ijazahnya tolong ditaruh di meja depan saya akan teliti dengan menggunakan ilmu yang ada di sini. Ya, ilmu yang ada di sini. Jadi ilmu ini kami serahkan kepada masyarakat agar Anda semua juga bisa melakukan verifikasi. Anda semua kita cerdaskan. Astagfirullahaladzim, kadrun. Guys, katanya nanti kalau ijazahnya sudah dikasihkan ke Tipeng ataupun dipublikasikan ya guys ya, jembreng guys ya, oleh Polda Metro Jaya, ini loh ijazah Bakti Jokowi, mereka tetap tidak mau tahu guys. Harus mereka meneliti dulu. Terus yang terpenting katanya disamakan dengan buku itu. Oh goblok banget guys. Wong mereka menulis buku itu atas dasar kebencian. Mau asli bagaimanapun ya tetap akan palsu, akan tetap salah, akan tetap tidak akan menang. Kenapa? Wong isinya saja sudah jelas, menulisnya atas dasar kebencian. Ini yang katanya peneliti, ini yang katanya ilmuwan, ini yang katanya ahli. Ahli dobol. Aduh teman guys. Sudah jelas-jelas ya guys ya. Berarti benar apa yang dilakukan oleh presiden oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo guys. Kenapa? Harus lewat ranah hukum, harus disidangkan, harus di pengadilan. Biar apa? Siapa nanti yang kalah bakalan masuk ke dalam penjara. Kalau ditunjukkan saja tidak selesai. Dan di sini Tipeng sudah membantah semuanya. Jadi kita sebagai masyarakat yang cerdas tahu isi otak kepala dari si Tipeng Martipeng itu ya guys ya. Ya kan? Ini persoalannya kan dokumen ini kan nanti ada berikutnya lagi loh ketika skandal Pasar Pramuka terbongkar loh. Udah kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik. Nah. Bingung kan? Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu mana yang unpublished ya? Maksudnya tidak akan saya publish di jurnal, itu boleh saya buka. Artinya saya tidak memiliki credentiality lagi di yang saya buka. Saudara-saudara sekalian, gue salut sama geng Roy Suryo CS. Ini geng yang bisa nyalahin semua orang. Semua lembaga salah bila tidak sesuai kemauannya. Benar. UGM bilang Jokowi lulusan UGM. UGM itu dibayar. Polisi bilang ijazah Jokowi asli. Polisi itu boneka. Komnas HAM bilang nggak ada masalah. Komnas HAM itu alat kekuasaan. Bentar lagi kalau hakim beri vonis Roy CS, pasti mereka akan ribut. Hakim tidak adil, hakim salah, hakim dibayar. Jadi gini, kita punya Roy Suryo. Dulu ahli multimedia, sekarang jadi ahli multituduh. Lalu ada Rismon dan Tifa. Dua-duanya sama kayak Roy, ngaku sebagai peneliti. Tapi risetnya unik. Mereka nggak pakai laboratorium, nggak pakai arsip resmi. Kayak Rismon, bisa deteksi
keaslian ijazah cuman dari font. Loh, ini Times New Roman pasti palsu dan hoax. Diva, dia nggak kalah sakti. Semua dokumen yang nggak sesuai sama keyakinannya. Langsung dia vonis. Ini pasti palsu. Intinya mereka ini trio peneliti paling canggih. Risetnya nggak perlu data, cukup pakai asumsi, gosip, dan iman yang kuat. Terus ada Hosinuddin alias Bang Udin. Ini pengacara mereka. So, paling hebat. Kalau trio tadi tugasnya nyari teori. Bang Udin tugasnya bikin teori itu kelihatan kayak bener di depan kamera. Polisi panggil mereka buat diperiksa. Bang Udin ngomong, kita tunda dulu, mau ikut 17-an. Bro, ini urusan hukum loh. Bukan jadwal lomba balap karung. Habis itu mereka kirim somasi ke Jokowi. Minta tarik pernyataan resmi soal ijazah asli. Itu kayak maling kirim surat ke polisi, Pak. Tolong cabut laporan pencurian kemarin, biar saya bisa maling lagi. Dengan nyaman. Kadrun. UGM bilang asli, polisi bilang asli, Komnas bilang nggak ada masalah. Semua salah. Yang benar, ya cuma mereka sendiri. Ibarat sepak bola. Seluruh stadion. Wasit dan VAR bilang gol, tapi mereka teriak, "Gak sah, bola nggak minta izin ke kita dulu." Gagap, Rismon mati kutu saat ditanya kenapa bukan UGM yang dituntut. Kampus yang menerbitkan ijazah itu sudah menyatakan bahwa ijazah ini asli, gitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya. Saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan, oke, asli, clear, harusnya selesai dong. Tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, perbatin mungkin yang mendekati perbatin ya. Yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini, bukan based on paperwork, berdasarkan data kami, data akademik kami yang sudah kami jejak, maka kami memastikan bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan. Ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya, karena kalau ini palsu, maka ijazah ini dipakai untuk capres. Ya kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya, yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat. Ya, jadi oleh karena itu kami terdengar sah-sah saja kan? Benar. Pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya, kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Menurut saya tidak tahu sampai situ. Dengan gradien analisis. Kalau yang tadi klaimnya Bang Joshua tidak ada komparasinya, skripsi yang lain tidak diteliti, tanggapan Anda? Begini Bang, jadi kita bukan dia mungkin punya akses. Kita kan tidak punya akses, sekali foto sudah 5 menit selesai gitu loh. Dan saya, karena begini, ada banyak manipulasi, ya kita duga manipulasi bahwa hal itu juga sengaja dilakukan supaya seragam dengan punya Joko Widodo. Karena apa? Indikasinya adalah tidak ada juga lembar pengesahan penguji pada skripsi-skripsi tersebut. Padahal sesuai aturan baku dan ketat di UGM dan saya yakin di universitas lain, lembar pengesahan penguji itu adalah wajib dan mutlak ada di skripsi tersebut. Jadi bukan kita lihat secara visual saja, kita juga lakukan uji overlay, kita analisa glib bentuk huruf, kita lakukan juga uji proportional spacing dan kerning yang membuktikan bahwa lembar pengesahan skripsi tersebut terbuat dengan digital Word document. Baik, Bang Joshua. Santai ini guys. Iya, jadi itulah yang sebenarnya kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismon gitu ya. Jadi sudah jelas-jelas bahwa font tersebut, bahwa proportional spacing maupun kerning itu persis sama. Saya bisa kasih tunjuk juga di background saya jika memang ingin saya kasih tunjuk. Termasuk juga nanti yang berhubungan dengan lintasan merah itu.
Ketika misalnya Rismond menggunakan data-data Dian Sandi dan dia tidak menemukan, berbeda dengan yang kita lakukan, ya. Kita dengan analisis kita bisa menemukan, ya, dengan namanya tone mapping, dengan mengubah kontras dan segala macam itu kita bisa menemukan menggunakan data yang sama. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan data-data yang lebih baik, ya, karena kita memiliki data hasil scan-nya, ya, sehingga itu sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismond, karena dia hanya menggunakan data dari sumber media sosial yang ukurannya sangat kecil sehingga kualitasnya sangat jauh dari aslinya. Mereka yang terus nyebar hoax soal keaslian ijazah Jokowi itu maunya apa? Bukan keaslian dokumen, bukan fakta akademis, tapi yang mereka cari adalah bagaimana caranya menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Padahal UGM sudah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi itu asli, tapi kalian tetap menyalakan api hoax itu. Ini adalah kebencian yang dibalut dengan kebodohan dan dilakukan secara massal. Ini layaknya keledai, mereka hanya ikut yang bagian depan tanpa menggunakan nalarnya, tanpa menggunakan otaknya. Bagaimana bisa fakta yang terang benderang seperti ini mau dikalahkan oleh gerombolan Panci dan orang yang ngaku-ngaku kuliah di Jepang, padahal kampusnya sendiri sudah mengatakan bahwa dia bukan lulusannya. Kalau kalian kira itu sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang keren, enggak. Keluar dari ruangan kalian itu hanyalah lelucon. Itu hanya terlihat rame di ruangan seputar kalian saja, karena kalian sahut menyahut, seakan-akan itu diamini oleh banyak orang. Enggak, itu diamini oleh gerombolan kalian juga. Dungunya terlalu. Bahkan saya yakin walaupun Rektor UGM sudah mengeluarkan statement seperti ini, tetap saja otak kalian itu nggak akan terpengaruh. Karena dari awal yang kalian cari itu bukan kebenaran, tapi bagaimana caranya merusak reputasi orang. Sinting itu namanya. Salam logik. Benar sekali itu ya guys ya. Tapi saya percaya kepada rakyat Indonesia yang sekarang. Karena apa? Rakyat Indonesia yang sekarang sudah pintar-pintar. Bisa memilah, bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang bohong. Jadi sekali lagi, apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian tuduhkan kepada Bapak Jokowi, semuanya sudah terbantahkan. Oleh siapa? Oleh Rektor UGM ataupun Fakultas UGM. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang waras pakai akal logika ya guys ya, logikanya yang sehat dan waras. Jadi sekali lagi, siapkan mental Anda, siapkan mental kalian, karena saya pastikan tidak ada kata lolos untuk para kadrun itu masuk ke dalam penjara. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Silakan tulis jikalau ada pendapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.